Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di podcast kami di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Alhamdulillah. Ayeuna mah tabuna asa jadi nambah. Iya nambihan itu. Gimana ini Ipin dan Upin kita hadirkan di sini. Jadi ini Mang Mei adalah ketua-ketua dari pameran yang sedang dilaksanakan oleh Prodi Fotografi. Oke. Jadi kita mengundang mereka ke sini dalam rangka kita pengen tahu nih kayak gimana sih penyelenggaraan atau manajemen pameran fotografi yang dilaksanakan selama ini di Prodi Fotografi. Jadi dari perwakilan mereka yang sedang dilaksanakan pameran, kalau untuk Rehan udah berakhir kemarin ya, tepat kemarin. Jadi kita pengen tahu seluk-beluknya seperti apa gitu ya. Persiapan ya, persiapan dan manajemen. Produksinya bagaimana, dan kenapa sampai ada pameran gitu. Nah, kenapa mesti ada pameran sih gitu kan? Oke. Mereka sebenarnya gugup. Iya, ditanya. Padahal itu namanya. Mungkin karena kebiasaan di balik kamera. Iya. Ada kamera. Oh iya. Man behind the gun. The kamera. Behind the camera. Kenalkan satu persatu dulu. Yang di sebelah saya adalah saya Muhammad Fat. Angkatan 2020. Kemarin pamerannya apa? Pamadegan Naga di Sujiva Art Space. Iya. Nah, yang sebelahnya perkenalkan saya Raihan Maulana dari angkatan 2021. Kemarin melaksanakan pameran dengan tema Eternitas di Galeri Dagoti House. Berarti ada dua lokasi ya? Dua lokasi yang berbeda. Tapi dalam waktu yang bersamaan ya? Iya. Tanggal kemarin? 20 mulai. Dibukanya tanggal 20 Juni. Atau kembar murennya? Ini bebarengan. Feeling udah nyatu. Yang satu jam berapa? Jamnya sama lagi? Kalau di Pamadegan Naga mulai jam 3. Jam 3 sore dibuka. Mulai, ya. Yang Eternitas dimulai jam 4 sore. Jam 4 tipis. Beda 2 jam. Koordinasian dulu sebelumnya. Jam berapa? Oh gitu. Biar nggak bentrok. Sebetulnya itu ya mensiasati konsumsi biar sedikit ya. Kebagi-bagi. Iya benar. Ya makanya dibentrokeun. Jadi kan kebagi 2. Sok mau pilih yang mana aja nah. Jadi kalau habis yang di Pamadegan Naga bisa ngambil di yang di Eternitas. Makan siangnya di sini, makan malam malamnya di saya. Boleh juga. Kayaknya lebih enak nih kalau misalkan kita kupas satu-satu nih tentang pameran yang terjadi kemarin gitu ya. Yang awal dulu kali ya. Yang jam pembukaannya awal. Lebih awal. Sok, mangga Pamadegan Naga. Kenapa mengambil tema Pamadegan Naga? Jadi buat pameran ini tuh kan sebetulnya mengangkat tema budaya di kampung adat Kampung Naga ya. Nah, dalam pembuatan tema sendiri sih tercetus sama salah satu mahasiswa juga, itu Pamadegan Naga dari latar belakangnya itu karena mereka memegang prinsip-prinsip atau emang budaya adat-adat mereka dengan sangat kuat sampai ya memang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih jadi kampung adat gitu. Nggak bercampur dengan yang jadi kampung pariwisata gitu ya. Jadi masih tetap memegang prinsip leluhur ya. Gitu. Terus kenapa mesti Kampung Naga kan? Kan di Jawa Barat masih banyak kampung pulau budaya gitu yang ya. lain kayak masih Garut ada kampung pulau gitu. Terus sebenarnya Bung Bulang ada kampung adat juga. Kenapa memilih Naga gitu. Kenapa Dragon Village? Mungkin dari sebetulnya kan dari arahan dari Prodi juga kita berkunjung ke sana. Inisiasinya dari Prodi, kita melaksanakan kunjungan ke sana. Mungkin kalau dari ada nyari opini mahasiswa mungkin ada beberapa pilihan nantinya, tapi karena udah digiring ke sana ya udah
Jadi Pasrah Kapten gitu. Naga, iya. aing mending sadigiring pisan. Mungkin karena Di berkaitan bawah. dengan visi misi dari prodinya, Prodi, ya. Iya. Karena setiap tahun ilmu Setiap budaya tahun Sunda itu pasti mengenalkan Kampung Naga ya, Iya. ke setiap mahasiswanya gitu. Setiap Jadi mungkin tahunnya. itu dijadikan satu lokus yang tetap, tapi melihat perkembangannya dari tahun ke tahun kali ya. Betul. Oh, kok jadi saya Iya. menjawab, ya saya membantu Iya, iya. untuk Kenapa ya? menjelaskan. Ya, terus berapa karya yang dipamerkan? Di Pamandagan Naga itu ada 42 pengkarya, 84 karya yang dipamerkan dari pengkarya-pengkarya ini. Yang isinya apa aja tuh? Isinya banyak sih, dari setiap orang yang memiliki tema gitu. Ada yang tentang sepuh di sana, ada yang tentang kaulinan di sana, juga alat-alat rumah tangga, arsitektur, juga sampai kelestarian alamnya, hasil panen dan sebagainya gitu. Lengkap ya Lengkap ya, semuanya. Ya. Terus gimana animo masyarakat? Kalau dari pameran Pamandagan Naga sendiri, karena secara kunjungan masih banyak dari mahasiswa, kebanyakan mahasiswa dari Universitas Pasundan, atau adapun dari Kampus lain. kampus lain, dari undangan-undangan juga. Tapi karena mungkin tempatnya di art space, di public space gitu ya, jadi ada juga orang-orang yang wah apa nih, ada penasaran jadinya gitu. Tiba-tiba melipir aja ya. Melipir dulu Yuk, sebelum parkir ke dulu, paku gitu. Tapi harapan si pameran itu sendiri apakah emang tertuju ke mahasiswa sendiri atau kita atau ke emang masyarakat mau ngebuka umum? ke masyarakat umum juga? Kalau dari tujuannya sendiri kan awalnya lebih ke mahasiswa dulu, karena di sana banyak hal yang bisa dieksplor sama mahasiswa tentang budaya di sana dari pameran kita. Makanya target audiensnya emang mahasiswa dulu gitu. Tapi karena memang areanya tempat umum, jadi juga banyak juga dari umumnya. Oke, berarti lebih pemasaran ini. Ya. Pemasaran fotografi Unpas. Wah, apa ini naga katanya Pamandagan. Adakah naga berdiam diri di situ gitu. Jadi banyak mengundang ke curiosity dari masyarakat ya. Nah, sekarang coba Saudara Raihan Maulana yang biasa dipanggil Maul. Gimana? Eternitas. Kenapa Eternitas yang dipilih nama sebagai judul pameran? Ya. Sebetulnya gini Bu, jadi maaf, waktu jadi sebenarnya adanya pameran ini tuh ditujukan dari matkul kuratorial untuk mahasiswa, dan nanti si outputnya tuh biar belajar cara, ada beberapa orang cara bisa mengetahui cara mengkurasi, terus menjadi panitia pameran, manajemennya ya. Nah, sebelum si panitia dibuat itu, dari dosen saya tuh disuruh bikin dulu tema masing-masing dari setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu. Nah, tema yang dipilih itu eternitas oleh anak-anak, yaitu eternitas itu yang mengartikan keabadian atau kekekalan, tapi dengan perspektif 3 perspektif, agama, alam dan manusia. Jadi biar bisa kepada si pengkaryanya itu bisa bebas, bukan bebas ya, maksudnya bisa lebih luas gitu Bu, mengambil konsep buat nanti pamerannya. Konsep visualnya. Ya, konsep visualnya. Nah, jadi diambilnya eternitas. Sebelumnya juga ada beberapa tema yang Kandidat. Ya, beberapa kandidat ya, kandidat tema juga. Cuman anak-anak lebih memilih itu karena biar bisa lebih luas gitu. Lebih luas Bu. Atau minimal mencakup apa yang ada di karya di sana ya, judul karya yang ada di sana gitu. Ya.
Total, Kirain tuh total. ini mewakili psikologis mereka gitu ya. Nah, ternyata dari konsep. Ternyata Konsep, dari ya. konsep. Kirain tuh kegelisahan kalian gitu. Agama, terus alam, alam, dan manusia. manusia. Lebih banyak sih yang Seru menggambarkan apa sih di sana tuh? Di sana kalau saya lihat kemarin itu lebih banyak menggambarkan manusia ya. Iya. Ya, Karena mungkin fokusnya ya Iya, Bu. kehidupan Kehidupan manusia jauh manusia lebih kompleks manusia tuh yang ya. beragama dan melestarikan alam ya. Hmm. Jadi Ya. tiruan anak. Ternyata ini kuratorial ya, kuratornya. Terus jadi ada berapa karya yang dipamerkan di sana? eh kemarin tuh Bu, jadi yang ada di sana tuh setiap pameris tuh beda-beda kan. Mhm. eh jadi total yang pameris Pengkarya, itu pengkarya. pengkarya ada 18 18 orang. 18 orang dan itu satu orang itu ada yang mengirim 2 karya, ada yang beda juga. Jadi ada yang satu yang gede, yang besar gitu karyanya, ada lagi di display yang lain kecil-kecilnya Kecil-kecil, gitu. oke. Jadi lumayan banyak, sekitar berapa ya Bu? Dihitung 20 lebihan ada Bu. 20 lebih Total karyanya. Karya ya. Total karya yang 20 ada lebih. 20 lebih. Tapi dalam bentuk yang dipajang di dinding ya. Ya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk ada Kemarin tuh ada buku kan ngeliat ya? ada portfolio ya. ya Oh, ya. photobook. Portofolio. Portofolio itu berapa portofolio yang dipajang? 20-an Bu. Kalau nggak 20-an. salah. Ya 20 karya yang sudah dibukukan, Mhm. dipajang itu. Soalnya kemarin tuh dimasukin tuh sekalian juga kita menampilkan hasil dari tugas juga, supaya bisa dilihat oleh audiens yang memasuki galeri juga gitu Bu. Yang datang banyak ya? Alhamdulillah banyak Bu. Terus pelaksanaan pamerannya itu sendiri sampai kapan? Yang di Dagotios ya? Iya. Oh, yang di Dagoti House, alhamdulillah kemarin sudah beres. Aduh, saya belum ke sana. Aduh, Jadi ketinggalan. pamerannya tuh dari tanggal 20 sampai Tanggal- 23. Tahu. Kenapa cuma 3 hari gitu loh? 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena emang kesepakatan anak-anak juga sih Bu, Oh, biar oke. nggak kepanjangan juga kan. Maksudnya tuh ya mungkin ada yang ingin istirahat juga mungkin karena Oh. di semester akhir Ya, gitu biasanya ya. pameran tuh sebulan ya. Jadi pameran tuh minimal 1 minggu lah. Hmm. Gitu kan 1 minggu. Tapi kedepannya ada ide untuk memperpanjang pameran yang kemarin nggak? Misalkan mau bikin lagi pameran, kita buka lagi pameran di Nah, tapi kampus di gitu kan. kampus, ya. Tapi di kampus. Jadi dalam artian kan kalau di kampus siapapun bisa yang menjaga gitu ya. Oh iya. Dan mengenalkan juga. Itu bagus sih Pak. Ide-ide gitu. Soalnya saya kalau dari saya belum kepikiran ingin membuat lagi pameran, karena maksudnya ingin dulu fokus dulu ke Kemana ke nih? akademik dulu saya. Nanti capek. Ya kan kalau Capek. misalkan Hanya di ingin kampus liburan. pamerannya ya kalau mau kuliah tinggal kuliah aja kan. Iya, kalau di kampus kan Bebas. nggak ada yang jaga juga nggak Nggak ada yang apa-apa. jaga juga nggak apa-apa gitu kan. hilang aja satu karya. Nggak mungkin. Belum pernah ada. Belum pernah ada, jangan sampai ada. Sampai ada. Itu mah pamer diri sendiri ya. Ya mungkin nanti ke depannya ya. Ya Bu, insya Allah. Diinisiasikan. Siapa tahu juga kan saya bisa aja pameran tunggal gitu. Amin, amin, amin. Pameran tunggal. Ya, Satu. asik ya. Satu aja. Satu aja gitu. Tapi frame banyak. Pas foto di aduh. Ukurannya 2x3. Kecil. Kalau yang Sujipa sendiri Kalau Sujiva sendiri kan kemarin dibuka tanggal 20, itu baru berakhir itu di tanggal 30 tanggal 3. untuk Masih ada waktu untuk pajang karyanya. Oke. ya berarti undang teman-teman. Teman-teman bagi Masih kalian ada kesempatan untuk datang ke Sujiva ya. Ditunggu. Jalan Sumur Bandung, nomor berapa? nggak ada pokoknya lihat aja lah The Lodge. Itu gimana Rehan? Jadi tanggapan masyarakatnya yang datang ke sana beragam apa kalangan mahasiswa saja atau gimana? Yang saya lihat dari kan saya adain buku tamu supaya bisa lihat
dari mananya, dan yang datang tuh alhamdulillah beragam gitu Bu, nggak cuma sekedar mahasiswa doang. Awalnya kita tuh kayak mikirnya nggak usah, ya udahlah nggak apa-apa gitu, meskipun nggak usah sampai ke publik sampai luas banget gitu. Tahu juga misalnya tuh ini juga buat yang nikmatin kita kita aja gitu. Dari kita untuk kita gitu. Dari misalnya anak-anak ya panitia sama yang pameris juga gitu. Pameran di laptop. Tapi alhamdulillahnya dengan adanya komunikasi ke yang lain, saling ajak, entah dari media partner, terus dari teman ke temannya lagi gitu. Ada bahkan sampai keluarga dari para pameris, pengkarya, ada yang datang. Kebanggaan berarti ya. Banggaan. Ya, anak saya nih udah pameran. Jadi kayaknya pameran ini lebih ke untuk membangun kepercayaan diri Betul. bahwa saya udah bisa menampilkan karya. Dengan begitu kan nanti akan terpacu lagi ya. Iya. Bener nggak? Iya. Kalau mau lu gimana? Kalau setelah karya dipamerkan terpacu untuk bisa pameran lagi? Bisa sih, pengen sih Bu. Nah, Soalnya kemarin juga kan ya mungkin kebanyakan dari anak-anak juga pameran ini tuh ya perdana mereka gitu. Meskipun ada juga 1-2 orang yang udah pernah, tapi kan sebagian besarnya pada belum pernah gitu Bu. Jadi mungkin kalau saya juga meskipun kadang mikir pantas gak ya karya saya dipamerkan gitu, tapi udah nggak pede ada. pernah. Kan pilih kurator ya. Cuman jadi satu gimana ya Bu, motivasi gitu kayak saya bisa saya lebih baik lagi gitu. Nanti mungkin kedepannya bisa ikut pameran atau lomba gitu. atau ya itu kayak tadi bikin pameran tunggal ya. Iya. Pameran tunggal. Nggak pas foto. Kalau Fat, teman-temannya gimana? Apakah semuanya yang baru mengikuti pameran atau udah pernah sebelumnya? Untuk Fat sendiri sebetulnya udah pernah ikut pameran. Meski sebetulnya bukan sebagai pengkarya. Kalau di tahun kemarin di matkul yang sama-sama Maul sekarang, itu tuh Fat cuma sebagai kepanitiaannya aja. Nah untuk di pameran yang sekarang Fat sebagai pengkarya juga, sebagai kepanitiaan juga gitu. Jadi ini jadi pengalaman baru sih buat Fat gitu. Untuk teman-teman yang lain juga kebanyakan baru sekarang ikut pameran gitu. Jadi masih banyak yang mungkin perlu diperbaiki gitu dari pamerannya. Cuman memang jadi motivasi buat anak-anak, mungkin juga jadi ajang belajar buat anak-anak yang lain, buat teman-teman yang lain, bahwa pameran itu seperti ini loh gitu. Kita melatih kepercayaan diri juga di sini, kita belajar juga bagaimana proses demi proses kita dijalani. Manajemennya manajemennya. Nah, itulah pentingnya pameran. Kalian jadi tahu manage pamerannya gitu kan. Percaya diri kita. Layak nggak foto kita tampil gitu. Apalagi kalau misalkan tujuan kita dilihat oleh halayak umum. Iya, gitu. betul. Ya siapa tahu nanti kedepannya bisa pameran misalkan di Braga gitu kan. Betul, di tempat-tempat yang berbeda, yang lebih menantang gitu kan. Atau di mall gitu. Iya, itu di akan lebih mall. menantang loh. Iya, Akan lebih menantang. karena lagi. kan si penikmat juga itu beragam banget ya kan. Gitu. Lebih plural Lebih gitu. luas lagi. Ada yang tahu fotografi, ada yang tidak tahu fotografi gitu kan. Kalau untuk di galeri, kalau di tempat taman budaya itu kan pasti orang emang sengaja ya, in purpose untuk mengunjungi pameran foto gitu. Gitu. Ternyata. Ya minimal mereka udah bisa atau percaya diri mau memamerkan karyanya di muka umum. Ya, Dan itu diharapkan kedepannya bahkan akan terus berlanjut. harus berlanjut sih. Terus berlanjut. Ya jadi ekosistem Atau mungkin yang sekarang baik udah sih. keidean lagi mau buka pameran kapan? Belum ya kayaknya. Belum. Pamerannya aja belum berakhir. Belum beres soalnya. Belum tahu nih. Tapi kalau misalnya kalau Maul udah pasti ada evaluasi ya. Kalau Fat masih pasti udah bisa meraba-raba lah evaluasinya apa aja. Kalau Maul gimana evaluasinya dari yang kemarin? Evaluasi yang kemarin ya
Kalau dari awal ya Bu, pasti kan orang-orang beda-beda ya Bu ya misalnya teh. Hmm. Ada yang pemikirannya A, ada yang B gitu kan. Hmm. Jadi kalau saya sebagai selaku ketua juga lumayan agak pusing lah ya gitu. Yang ini gini, yang ini gini. Terus ada pro dari ini, ada kontra dari ini. Tapi alhamdulillahnya gitu bisa berjalan sampai sekarang eh, beres gitu sampai akhirnya sampai kemarin juga ada evaluasi juga, maksudnya evaluasi di akhir eh, entah dari saya juga ada kekurangan dari anggota-anggota lain untuk sebagai pembelajaran ke depannya gitu. Dan saya juga ini pameran, saya ucapkan dulu terima kasih juga ke teman-teman gitu. Tanpa kalian juga saya ini pameran gak akan bisa berjalan dengan lancar gitu. Pasti ya harus dukungan semuanya, Iya, kerjasama dan apa namanya, gotong royong. Ya. Jadi apa yang terbesar tantangannya kemarin itu? Eh, Itu selain menyatukan semua ide itu, apalagi? hmm, manajemen waktu sih Bu. Manajemen waktu. Iya. Semua dengan kepentingannya masing-masing, Iya, Bu. semua dengan keperluannya masing-masing ya. Ya kan ditambah juga dari angkatan saya juga kan ada dari beberapa matkul yang si tugasnya tuh sama buat dikumpulin tuh di akhir gitu di UAS itu. Jadi dari matkul ini, dari matkul itu, belum tambah masukin pameran. Jadi Seru lah pokoknya ya. ya gitulah. Kejar-kejar waktu gitu. Iya bener. Tapi alhamdulillahnya lancar sih gitu. Tapi minimal kan untuk kalau buka pameran lagi depan, kalian udah tahu nih apa yang akan jadi kendala ke depan. Betul. Iya, Ya, betul. Masalah waktu, manajemen waktu gitu kan, Iya. manajemen karya gitu kan. Ya. Nah untuk kedepannya mungkin bisa akan lebih dan akan lebih Dibikin gampang. time schedule-nya yang- gitu, pembagian tugasnya secara detail lagi. Iya. Pat, gimana kemarin kendala terbesar? Kendala terbesar sebetulnya dari ya hampir sama lah kayak koordinasi itu antar setiap divisinya itu cukup sulit juga. Terus di sisi lain ada waktu yang sangat-sangat pendek gitu. Kalau Eternitas berapa bulan persiapan? Sebulan Cari lebih lah. contekan ya. Sebulan lebih. Nah, kalau di Pamandagan Naga ini kurang dari 10 hari ya. Bu? Kurang dari 10 hari. Jadi itu Keren. jadi kendala paling besar sih. Jadi tiap harinya benar-benar dikejar-kejar Nah. gitu. Ya, nggak bisa istirahat gitu. Ayo, Iya, ayo gitu. Tapi minimal sekarang udah terlaksana kan Sudah pamerannya. terlaksana, Walaupun cuman ya. persiapan 10 hari ya. Iya. Ya. Siapa tahu kedepannya cuma 3 hari Eh, persiapan. Nah, itu dia. Ini kan harus siap ya Iya. sebagai mahasiswa yang belajar manajemen produksi pameran, manajemen pagelaran pameran kan harus siap langsung gitu. Terus apa nih dari pembelajaran yang kemarin ya, pameran yang kemarin, apa yang mau disampaikan kepada Prodi mungkin? Ada Ke Prodi masukan ya. lah Ke untuk Prodi. Prodi untuk rekan-rekan yang lain. Kalau ke teman-teman dulu aja sih. Kalau ke teman-teman yang lain yang mungkin suatu saat akan melaksanakan pameran juga, saran saya jangan sampai kalian itu merasa pameran ini hanya formalitas tugas gitu. Oke. Karena ini kesempatan kalian buat belajar, kesempatan kalian buat memahami gimana proses manajemen dari pameran itu sendiri. Karena itu buat saya itu hal yang langka gitu. Apalagi di jenjang perkuliahan ini jarang sekali kita membuat pameran seformal itu gitu, serius itu gitu. Kan paling kalau biasanya hanya pajang karya aja gitu, nggak sampai ke betul-betul pameran. Kalau ini kan kita ada pameran, ada pengkaryanya, ada sampai ada kuratornya, itu udah sangat luar Sampai biasa ada gitu. artis stoknya ya. Ada Iya, di stoknya. Nah, jadi buat teman-teman serius gitu buat di pameran tuh. Jadi karena itu sarana belajar yang paling banyak gitu, pembelajaran yang bisa diambilnya.
Untuk prodi untuk Kalau prodi untuk nih. prodi gimana ya? Apa? Buat Ayo. prodi Nggak usah bisik-bisik dah. saran saya sih galeri ya. Galeri. Galeri di kampus, atau kalaupun nggak ada di ruang lingkup kampus tapi mungkin bisa jadi kerjasama sama salah satu galeri di kota Bandung gitu. Hmm. Ya, yang terus berkepanjangan gitu, nggak cuma misalnya kerjasamanya sampai di pameran ini aja, di tahun depan atau di pameran selanjutnya udah ganti Udah lagi di tempat. kerjasamanya. Nah Kontrak itu 3 tahun gitu. itu lebih ide yang lebih bagus mungkin daripada misalnya kalau ngebangun galeri lagi nggak tahu tempatnya di mana gitu kan. Kalau terlalu berat Ya, membangun kalau terlalu berat, galeri ya bisa ajak kerjasama kerjasama gitu. gitu. Oke, kalau dari Rehan. Ya kalau dari saya dari buat prodinya sama sih Bu. Mungkin Sama teh apa? kayak Fat juga Nggak boleh, galeri. nggak boleh sama. Harus jawabannya B, yang B. yang B. Ada tambahan juga sih Bu. Nah, Ya, jadi yang pertama mungkin galeri mungkin ada menyediakan ruang buat mahasiswanya buat khusus pameran, entah buat keperluan tugas ataupun ingin berkarya sendiri gitu Oke. dengan kerjasama dengan prodi gitu atau kampus gitu. Dan mungkin buat prodi juga pengen misalnya kalau ada matkul yang sama kayak gitu tuh bisa juga koordinasi sama si mahasiswa yang ngambil matkul yang perkiraannya tuh nanti bakal ada pameran gitu. jadi pamerannya barengan gitu. Berarti informasi kalau misalkan mata kuliah ini nanti di akhirnya akan ada pameran. Outputnya apa? Outputnya ada pameran misalkan. Jadi dikumpulin itu yang tahun dari awal perkuliahan kayaknya. ya. Itu mungkin. Kalau ya. bisa seperti itu sih, biar nggak ada bentrok gitu. Terus persiapan juga jadi genep bulan. Dan lebih hemat juga. Oke. Untuk teman-teman gimana? Untuk teman-teman Eh, ya buat kalau yang ingin berpameran gitu, ingin memamerkan karyanya masing-masing, cobain deh, jos lah pokoknya mantap. keringet dingin Ya, gitu. gitu. Apalagi waktu artis talk. Iya ya, kenapa pada gugup sih? Iya ya. Padahal kan sudah terlalui kan Iya, kalau iya. itu. Atau mungkin bisa untuk pembelajaran dibikin artis talk tiap minggu di kampus kan Iya, jadi. bisa. Misalnya jadi. itu Terus dulu ada tuh pamerannya Dulu tiap ya. minggu dong. Dulu angkatan berapa ya? 2008, 2008 2009 ya. Kita ada namanya Waniglut. ya. Waniglut ya itu kita menampilkan karya, Lalu langsung silahkan dikritik apapun dia harus bisa mengargumenkan Iya, karya itu betul. sendiri. tuh, diskusi langsung. Sama, diskusi langsung. Ya, membangun ekosistem seperti itu lagi juga mungkin hal yang bagus biar nantinya, karena di artis talk tuh entah kenapa, karena kan sebetulnya artis talk itu ajang untuk kita menyampaikan ide atau pesan-pesan dalam foto kita gitu kan ya. Tapi dari beberapa pameran yang Fat alami gitu atau nonton artis talk gitu di pameran, mereka tuh gugup, bahkan mereka tuh kayak sampai lupa apa pesan yang mau disampaikan dari fotonya gitu. Saking gugupnya gitu. Mungkin Tidak terbiasa iya, berarti. karena tidak terbiasa jadi mereka hilang ingatan tiba-tiba. Blank. Kayaknya mungkin bisa dibiasakan gitu dalam Oh. keseharian juga gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita biasain di kampus ya. Iya. Berarti itu pesan untuk dosen-dosen. Di mata kuliah mungkin lebih dibanyakin presentasinya. Presentasi. Nah, Presentasi tinggal balik karyanya. lagi. Pada siap nggak kalau diperbanyakin presentasi? Iya. Siap ya Pak? Oh siap. Oh iya. Wah, tuh. Nah, Mudah-mudahan jangan ini lupa. mewakili suara hati semua mahasiswa prodi fotografi dimanapun kalian berada. Ketika disuruh presentasi jangan kabur ya. Jangan kabur. Gitu. Karena kalau misalnya ya mungkin jadi salah satunya itu ketika kita berpameran ada artis talk, di situ kalian harus bisa mempresentasikan karya. Karya ya. Betul, betul. Lumayan seru juga ya. sih Bu, ya jadi bahan pelajaran juga gitu.
entah dari waktu dari pertamanya Hilang Bisa. suara. maaf ya, dari persiapannya jadi pembelajaran, waktu kita mamerinnya, waktu kurasinya, ada juga pas kritik saran dari para audiens juga, supaya bisa kita tuh lebih dikasih saran, misalnya tuh karya kamu coba dibikin gini, jadi apa ya, inspirasi lagi gitu buat kita berkarya. Insight baru. Dari pameran kemarin banyak yang kritik atau Banyak yang mengapresiasi positif. Alhamdulillah banyak. Dua-duanya. Dua-duanya Tapi lebih kejam dikritik audiens pada saat pameran ya daripada kritik dosen, ya nggak? betul. Betul. Secara Mending umum soalnya. Mending dikritik dosen ya. Iya. Karena dengan pembacaannya mereka masing-masing, kita harus menjelaskan, mereka juga punya argumen sendiri juga soal karyanya gitu betul, kan. betul. Jadi kita perlu mempertahankan argumennya Hmm. gitu. Itu cukup berat ya. tapi itu kan menjadi sebuah masukan ya. Iya. Oh, ternyata kita ketika membuat karya itu bukan cuma untuk diri kita, Iya. Iya. tapi bisa dilihat dan mengerti juga oleh khalayak. Mhm. Ya, mudah-mudahan aja jadi apa ya, sesuatu kultur yang baik ya Betul, di betul. fotografi, bahwa untuk mengapresiasi karya itu diperlukan apa ya, sesuatu yang mungkin tidak mudah gitu ya, tapi juga harus menjadi kebiasaan yang mudah gitu, Iya. ya kan? Karena budaya visual ini kan Mudah. sekarang udah banyak di Banyak, mana-mana. banyak. Udah macam-macam. Platformnya mudah, Udah sangat-sangat meluas, meluas, merambah gitu. betul, dan gampang ditemukan ya. Oke, baiklah, seru ya, pamerannya seru. Nanti akan ada lagi. Mudah-mudahan Ditunggu. ini menjadi motivasi buat rekan-rekan mahasiswa yang lainnya yang mau berpameran. Kalau mau bertanya mungkin bisa ya Konsultasi. main Gitu. konsultasi lah. Yang belum pameran ya, Yang belum pameran, silakan silakan tanya-tanya tanya-tanya. apa sih gitu kan. Minimal kan rekan-rekan yang ini dua udah bisa. Fat dan Maul cari di prodi fotografi. Baiklah teman-teman semua, mudah-mudahan ini menjadi insight bagi kalian semua yang mau mengadakan pameran. Seperti apa persiapannya, bagaimana prosesnya, itu tadi sudah disampaikan oleh kedua teman kalian, Fat dan Maul. Jadi tetap di point of interest, karena nanti akan menyajikan banyak sekali tema yang menarik di point of interest. Jelajahi Perspektifmu perspektifmu di di POI. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.